Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar kompak jawab salam. Anak-anak bisa jawab salam dengan keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 35 tahun lagi ada yang jadi presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona ala nabiyhi bitta'ati wal mahabbah wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, salatan wa salaman mutalazimain ila yaumi la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu-ibu apal banget sama hasanah kok. Pokoknya salah habis uswatun pasti hasanah. Di Al-Ahzab ayat 21. Hadratil mukarramin wal muhtaromin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para asatidzah, teriring doa mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan berkah ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Titian Ilmu Bekasi yang terhormat Bapak Ustadz Nisan Herianto SPD MMPD. Kita doakan beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah berikan berkah kehidupannya di dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Yang terhormat Kepala SMK Bisnis Informatika, yang terhormat Ibu N. Saidah SAG, juga guru kita Al-Mukarram Adinda Al-Ustadz Sanusi, para dewan guru, serta anak-anakku calon pemimpin-pemimpin bangsa yang insya Allah diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan akan lahir dari generasi-generasi muda kita pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, amin. Ada yang jadi presiden, amin. Kalau presiden biasanya yang awalan dan akhirannya hurufnya O. Joko. Siapa lagi? Suparno. Mudah-mudahan kita semua ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bininya wali kota. Amin. Jangan jadi bini, jadi wali kotanya, nak. Insya Allah hidup kita kalau pegangannya adalah agama, sukses dunia dan akhirat. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, karena Allah takdirkan pagi hari ini kita berkumpul bersama
untuk memperingati sebuah peristiwa besar, memperingati kelahiran manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin dunia sepanjang masa, yaitu baginda Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa ini layak untuk diperingati Bapak Ibu dan anak-anakku? Yang pertama, karena kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus disyukuri, Ustaz? Karena ternyata jadi umatnya Nabi itu hebat. Pertama, ditulis dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Pernah baca nggak bukunya? Bahasa Arabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Indonesianya kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum pernah baca bukunya, dengar namanya pernah? Dengar namanya pernah ibu-ibu? Barusan saya ngomong gak ada yang dengar. Saya nanya lagi, pernah dengar namanya? Alhamdulillah. Kapan? Lagi barusan. Jadi ketika ditanya udah pernah dengar, udah pernah baca belum? Udah pernah dengar belum juga? Berarti saya ngomong bolot semua tadi. Apa yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, jadi umatnya Nabi itu Allah kirimkan kita punya Nabi yang terakhir, kemudian adanya di kurun terakhir, tapi insya Allah di hari kiamat Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah lebih awal. Tunggu amin semuanya. Ulang lagi, ulang. Kita datang belakangan, masuk surganya duluan. Enak gak sih orang datangnya belakangan tapi dapat berkatnya duluan? Enak. Tuh kiai enak banget, Habib tuh datang belakangan tapi berkat duluan. Itu berkahnya ilmu. Makanya Allah muliain kita jadi umatnya Nabi, pertama masuk surga lebih awal. Yang kedua, ternyata umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan, biarpun amalannya sedikit tapi pahala yang Allah berikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu cium tangan sama ibu kamu, berat apa enteng? Cium tangan sama ibu berat apa ringan? Rasanya beratnya nggak sampai 3 kilo tuh tangan ibu. Betul? Paling 200 gram, Bu. Amalannya ringan. Cuma cium tangan ibu mau berangkat sekolah, Mah. Ada yang manggilnya Mama? Atau Bu, ada yang manggilnya Ibu? Atau Umi, ada yang manggil Umi? Atau Nya, ada yang manggil Nya? Atau Mbok? Kita izin sama ibu kita atau kita panggil Mami, saya izin mau berangkat sekolah. Kita angkat tangan beliau, kita cium tangannya. Bisa sayang, bisa? Coba cium tangannya ibu ustazahnya, ibu gurunya, gimana? Iya, alhamdulillah. Tadi belum bunyi, Ustaz belum denger. Oh iya. Kalau nanti kamu tes di rumahmu, iya, alhamdulillah. Cium tangan ringan atau berat? Tapi pahalanya di hadapan Allah luar biasa. Apalagi kalau kita taat sama ibu kita. Ya Allah, ibu itu kira-kira capek gak sih Bu ngurusin anak? Tapi nggak ada yang kapok Bu ya.
Ibu-ibu ngelahirin capek apa berat? Dua-duanya capek dan berat. Tapi ada nggak ibu-ibu ngelahirin capek kapok? Saya pernah dengar ada ibu-ibu di rumah bersalin teriak kapok, kapok, kagak lagi-lagi. Besoknya bunting lagi, Bu. Jadi gak ada judulnya seorang ibu kapok ngurusin anaknya, betul? Capek di atas capek, payah di atas payah. Tapi subhanallah, ibumu tetap sayang padamu. Makanya dosa besar kalau ada anak yang durhaka sama ibu. Ada nggak anak yang durhaka? Ilmu yang kamu dapat, skill yang kamu punya, kemampuan yang kalian punya, kalau kalian durhaka pada ibumu, menyakiti hatinya, maka ilmumu tidak akan pernah membawa berkah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Jadi yang pertama apa? Kita peringati kelahiran Nabi dalam rangka bersyukur kepada Allah jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita peringati kelahiran Nabi agar tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi. Ibu-ibu tahu cinta, Bu? Kalau anak-anak SMK pasti tahu. Kamu tahu apa itu cinta? What is the meaning love? Do you know? So, what is the mean? Cinta itu kan cuma 5 huruf. Ata. Cinta. Kalau kata orang Jawa, cinta itu tresno. Wonten wong Jawa nang mriki. Atau orang Jawa cinta itu tresno, aku tresno karo koe. Kata orang Sunda cinta itu bogoh. Ayat di Sunda di dia ayat di mana? Kata orang Sunda ngomongna kieu abdi bogoh ka anjeun. Leres? Kata orang Betawi, ada orang Betawi ada? Mana mukanya orang Betawi mana? Ya Allah. Kalau Betawi zaman dulu, Bu, namanya nggak jauh dari akhiran dulu. Sarboah, Aminah, Petimah, Seripah, Jarona, Isti'anah. Kalau lahirnya hari Selasa, Sarboah. Kalau lahirnya hari Senin, Nena. Kalau lahirnya hari Rebo, Boni. Kalau lahirnya hari Kemis, Miskah. Tuh orang dulu. Kata orang Betawi, cinta itu demen. Gue demen banget sama lo. Kata orang Arab, cinta itu mahabbah. Ahabba yuhibbu. Kata orang Arab, ana uhibbu. Kata orang Inggris, cinta itu love. Mereka bilang I love you. Do you love me? No. I'm sorry, I'm not alone. Kalian bisa bahasa Inggris, anak-anak Abi ini pinter. Coba Ustadz pengen denger bahasa Inggrisnya 1 sampai 10 bisa? Oke, 1, 2, 3, go. Very good. Walaupun bahasa Inggrisnya Ustadz Misan Inggris Betawi ini, Pak. 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa, this is very good. For if you learn in English, this is mumtaz. Bahasa Arab bisa? Anak-anak SMK bisa bahasa Arab? Keren dong SMK bisa bahasa Arab. Ini yang dicari, sekolahnya betul SMK, tapi Al-Quran yes, bahasa Arab yes.
Malah saya memimpikan kalau perlu semua anak-anak SMK ketika di kampungnya, di rumahnya, kuasai azan musola, semuanya kamu yang azan. Kayaknya kalau yang azan anak SMK enak didengarnya. Saya nggak bisa bayangin malah kalau di musola kita, di masjid kita yang azan aki-aki mulu, enak nggak? Allahu Akbar, Allah Akbar. Tapi kalau anak SMK insya Allah azannya enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang, bang. Pakai eho. Bahasa Arab 1 sampai 10 saya bisa. Semuanya boleh. 1 sampai 10. Walah iya ini. Tadi katanya pinter bahasa. Coba sekarang Inggris deh. 1 sampai 10 semuanya. Nah itu Inggris cepat bener. Sekarang bahasa Arab. Ustadz, ini ada guru bahasa Arabnya nggak ini? Ya. Kita salah Bapak Ibu. Padahal bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Bahkan ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, ta'allamul arabiyyata fa innahu min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena itu bagian dari agamamu. Nah, kalau kamu dengar azan, apa namanya? Azan. Apa nak? Azan. Apa Bo? Ini orang Betawi suka aneh, bukan azan Bu Guru, tapi ajan. Apa yang ajan? Kalau orang Sunda lain lagi, bukannya ajan, bukannya azan, pakai dal kok dia. Saha nu adan, bukannya adan, adan. Nu adan si Udin apa si Dadang? Yang betul apa nak? Apa yang betul? Lihat lidah saya, hurufnya zal, ujung lidah di gigi atas. Azan, azan. Coba Bu. Insya Allah uang belanja naik Bu. Kita kadang-kadang suka aneh, yang bener suka dianggap salah. Iseng-iseng ibu nanyain sama suami, Bang, tadi siapa yang azan? Kata suaminya, lebay doang. Padahal itu bener. Azan pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nah, sholat kita with English or with Arabic? Arabic. If you pilgrimage to Makkah, you speak Arabic or English? Arabic. Malah saya nggak bisa bayangin kalau azan pakai bahasa Inggris, Bu, ribet. Allah is the big. Pakai eho juga enak, big. Tapi beruntung juga, apalagi kalau pakai bahasa Betawi lebih parah lagi. Allah gede banget. Betawi Bekasi. Maka saran saya, kita boleh SMP, boleh SMK Bapak Ibu Guru, tapi tanamkan kepada anak-anak kita insya Allah nilai-nilai Al-Quran. Setuju? Ajarkan mereka bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Setuju? Kalau Quran insya Allah kelihatan mukanya udah hafal semua. Kelihatan mukanya. Kelihatan mukanya. Ya kelihatan mukanya. Orang yang pakai masker cuma 2 doang. Ada lagi yang pakai masker bukan nutupin mulut, nutupin leher. Nah, kayak ibu bukan pakai masker, itu namanya Bu, nutupin leher. Coba saya tes Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang ini SD kan? SD, anak SD dulu.
Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah, tepuk tangan. Saya suka sekali kalau ada anak TSD baca Qurannya kol-kolahnya udah mantep. Atau orang Inggris kol-kolahnya lekoh. Tahu lekoh? Kita di mantep. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan. Sekarang yang putri apa yang putra? Ini pinteran yang cewek apa yang cowok nih? Cewek. Coba yang putri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. 100 bayang putra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Padahal soalnya sama-sama kul tadi itu. Sekarang kul lagi deh, kul lagi, kul. Yang SD boleh ikutan yang perempuan, yang putra boleh yang ikutan belakang. Ini putra dulu, putri dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah, nggak percuma apal Quran ternyata Pak bisa. Yang laki-laki siap? Are you ready? Are you okay? You understand? Cakep. Pokoknya yes aja bu, gampang. Bahasa Inggris mah nggak jauh sama yes sama enoh doang. Soalnya kuliah ya, siap kuliah. Mudah-mudahan masih ingat. Soalnya Ustadz kemarin sholat jamaah ada imam kuliah nggak apal. Wala antum wala anak wala antum wala anak, kebangetan puyeng bu, wala boli puyeng dia. Tapi insya Allah kalau yang ini SMK nya ngaji kuliah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum. Kata yang belakang curang banget, dan gua yang susah. Jawabnya gampang nak. Shadaqallahul. Ternyata semua karena cinta. Anak sekarang bilang cinta itu pakai tangan gimana? Kalau ibu-ibu mana ngerti begini bu ya? Bocah sekarang mah ada aja cinta. Kalau dulu zaman saya sekolah begini bu, udah cantengan gitu. Apapun karena cinta ternyata indah, betul. Semuanya karena cinta, yang jauh terasa dekat, betul. Bahkan yang jelek pun terasa cakep. Nggak percaya orang kalau udah demen nak, padahal kata temen-temennya lu nggak salah pilih dia, mukanya hancur gitu. Hancurkan kata Allah, kata gue nih, dia is the best, dia terbaik for me. Orang cinta begitu. Makanya nak, kalian boleh baca di surah Ali Imran the first 36. Surah Ali Imran ayat berapa? 36, not 7. Ayat 36. Saya yakin semuanya hafal.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nyebut Allahnya kurang kompak, apalagi pakai Allah belakangan. Allah silakan ahlan sahlan. Kalau nyebut Allahnya belakangan itu sama aja amin belakangan. Pernah nggak ngelihat amin belakangan? Ada amin belakangan, imam udah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasanya anak-anak yang tambah amin. Amin. Ada lagi makmumnya kesel sama imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ada amin. Mudah-mudahan si amin jadi orang yang amanah. Amin. Di surah Ali Imran Allah sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya asyrafal khalqi, kalau memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Akunya tiada lain adalah ikut baginda Nabi kita Muhammad. Ustaz tanya, apakah kalian mencintai Rasulullah? Jawab sekali lagi, apakah kalian mencintai Rasulullah? Do you love our Prophet Muhammad? Do you love our Prophet Muhammad? Karena mencintai Rasulullah hukumnya adalah wajib. Kita peringati maulid karena kita cinta. Orang yang cinta biasanya sering nyebut namanya enggak nak? Kadang-kadang orang cinta tuh bawaannya pengen WA aja. Kadang-kadang malam suka di WA SYNG LG NG PAIN. Bisa bacanya Bu? Saya ulangi. SYNG. Jangan jawab dulu. Kalau anak sekarang udah pasti tahu Bu. Ini kita cari tes, ini generasi perawan 20 tahun yang lalu. Zaman belum ada HP Ibu ya. Ya Allah, dulu pakai surat. Malah saya ingat dulu zaman saya kecil makin surat-suratan, kebetulan pesantrennya ada kali di sebelah. Itu kirimin di kali, nggak taunya bukan nyampe nya ke perempuan yang kita tuju sama ibu nyanyinya Bu. Pas dibaca, waduh siapa itu? Sekarang udah canggih, SYNG. Kok bisa ternyata? Ya Allah Ibu, sekarang Ustaz SYNG saya, LG NG PAIN. Ulang. SYNG LG NG PAIN. Ya Allah Bu, anak sekarang emang begitu masanya. Ketika kita WA sayang lagi ngapain, pakai dijawab sama ayang bemnya LG BO2. Apa bacanya? Kan bego ya. Lu bilang lagi bobo bukan tidur, tapi dia jawab WA. Masa orang tidur bisa jawab WA? Begitulah cinta. Makanya ada orang Ustadz yang bilangin kita peringati maulid, baca asyraqal, baca sholawat, dianggap katanya guluun, berlebih-lebihan. Bro, orang cinta tuh emang lebay.
Jangankan anak muda, aki-aki nenek-nenek dedemenan manggilnya pakai dicadel-cadelin. Aki-aki awaan mau makan maksudnya, atau kadang-kadang nek opi apa ucuk, kata orang yang ngelihat ya aki-aki ganjen. Tapi orang demen mah biasa aja, keles lah. Orang demen sama kayak tadi lagi bobo bisa WA-an tuh. Maka ketika kita ma'alul qiyam bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Rasulullah pantas kita ingat, pantas kita cintai, makanya kita baca solawat sambil diri. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Bisa semua? Sama-sama kita ekspresikan our love for our Prophet Muhammad. Sama-sama 1, 2, 3 go. Ya alaih. Kurang. Ada yang lempeng aja. Itu sama kayak saya dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang tuh muadzin makan lindis kayaknya, lempeng aja. Ya sekali lagi kita pengen supaya Rasulullah hadir bersama kita, supaya kita ekspresikan bahwa kita mencintai Rasulullah, kangen nama Nabi. Insya Allah kita berjumpa beliau kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib salam alaik, salawat. Ya Allah, ini namanya ekspresi cinta. Ibu-ibu pernah nggak suami ibu ngomong demen sama ibu? Kagak. Garing amat hidup, Bu. Yang perempuan pernah nggak ada teman kamu menyatakan cinta sama kamu? Sering, kita sering. Satu atau dua? Antara yang diterima sama yang ditolak banyakan mana? Banyakan ditolak. Biasanya nolaknya begini, I'm sorry, no time for love. Udah kagak ada waktu buat bercinta. My time is learning. Waktu saya hanya untuk belajar. Ada taunya bukan terima si Ahmad, si Udin yang diterima. Ya Allah, orang yang mencintai nak butuh ekspresi. Saya sering nyaranin, Bu, bapak-bapak di taklim saya, Pak, kalau WA bini yang mesraan apa dikit. Ini kadang-kadang nggak ada mesra-mesranya, garing banget WA-annya. Bikinin gua kopi. Coba, kayaknya kasar amat. Coba sekali-sekali nih suami-suami WA-an bininya pakai sayang, bisa nggak bikinin AA kopi? Apalagi ditambahin bawahnya WUAH. Ya boleh suami sendiri mah, Bu. Kalau kamu nggak boleh, haram ya nak ya. Kadang-kadang baru SN kau udah muah. Anak sekarang Ustaz, Masya Allah, nganterin sekolah aja pakai cium tangan. Naik motor tuh cium tangan sama pacarnya. Tuh kalau santri saya gampang di belakang. Ya Allah, kadang-kadang baru pacaran cium tangan udah jadi suami istri mah boro-boro cium tangan. Iya, Bu. Tuh cinta butuh ekspresi.
Tapi ternyata cinta itu gak hanya cukup dengan kata-kata. Bayangkan kalau orang mencintai cuma ngomong doang. Pagi-pagi I love you, siang-siang I miss you, malam ngomong I can't live without you, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ya Allah, tahu-tahu aja di lehernya bu, ngomong demen dicekek tuh leher, dilaporin ke polisi. LSD ngebilar, habis dilaporin polisi balik lagi. Udah pada kesel ibu-ibu perempuan, setan batu Lesti, goblok. Astagfirullahaladzim. Memang urusannya apa melu pade? Emang Lesti empolo? Emang Lesti ponakan ibu? Lo ngapa jadi segala urusan kepo? Cinta gak cukup dengan kata-kata, betul. Cinta itu butuh bukti. Makanya Rasulullah sampai ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, tandanya cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Amin. Orang yang mencintai udah barang tentu, orang yang kita cintai kita jadiin idola. Allah sampaikan di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun. Ini ibu-ibu punya anak namanya uswatun hasanah, cakep, tauladan yang baik, dipanggilnya Atun. Panggilannya yang cakep uswah. Makanya saya sepakat hari ini figur intelektual Rasulullah di era milenial hari ini adalah figur yang wajib kita teladani. Jadikan Rasulullah idola kita, insya Allah. Itu namanya cinta ada buktinya. Nah, kira-kira kalau Ustadz boleh tanya, cinta sejati selain Nabi pada umatnya cinta siapa? Cinta siapa? Cinta siapa? Ternyata cinta sejati hanyalah cinta ibumu. Seorang ibu rela berkorban untuk anaknya tanpa pamrih, betul? Bahkan Ustadz belum pernah dengar ada ibu yang jelek-jelekin anaknya, belum ada. Padahal tuh anaknya hitam, jelek, buluk, nggak pernah tuh emaknya mbak digendong anaknya ngomong anak jelek, anak jelek. Pernah nggak? Anak hitam, enggak. Selalu itu ibumu kalau lagi kecil dulu dibilang, ya Allah anak botok, anak cakep. Malah emak saya kalau gendong adik saya yang kecil dulu ngomongnya gini, anak raja. Nah kalau rajanya hitam kan repot. Di komentar sama tetangganya, anak raja hitam, this is king in my heart. Orang cinta tuh begitu. Makanya udah saatnya nih kalau kita pengen jadiin Rasulullah figur, Rasulullah sangat mencintai ilmu. Maka udah saatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta sama ilmu. Insya gak apa-apa kalian pelajari sains, karena ternyata ilmu pengetahuan itu sumbernya Islam. Ibnu Sina, Ibnu Battuta ahli sejarah, Ibnu Rushd ahli filsafat, semuanya umat Islam. Cuma karena kitanya lupa ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, Iqra, baca. Akhirnya orang sekarang males baca, lebih seneng main WA daripada baca. Betul nggak?
Akhirnya banyak orang nggak tahu sejarah umat Islamnya sendiri. Maka saya menaruh harapan besar buat Yayasan Titian Ilmu ini. Insya Allah mereka yang ada di SMP, SMK kelak menguasai ilmu pengetahuan dengan ruh dan jiwanya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kalian semuanya teriring doa, segala yang dicita-citakan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz rasa cukup sampai di sini karena ternyata anak SMK juga sama kayak ibu-ibu. Kalau dengerin ceramah lama-lama bete juga dia, Bu. Saya khawatir kita pada bikin status di Facebook, bete banget ya dengerin ceramah. Atau bikin status di WA, dibikin status baru dipoto, lama banget ya ceramahnya. Karena sama kayak ibu-ibu, udah ganti posisi pesilanya 3 kali, Bu. Saya lihatin udah ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, yang paling akhir dengkul dipegangin. Itu tandanya udah capek ya, apalagi anak-anak SD kita tuh, waduh udah payah waduh. Ini anak SD kita bisa dengerin ceramah lebih dari 20 menitnya udah hebat banget itu. Tapi alhamdulillah memang anak SD kayak begitu. Saya makanya, Bu, mendingan ngajari mahasiswa daripada anak SD, Bu. Anak SD mah subhanallah. Maka apresiasi juga buat ibu-ibu ustadzah, bapak-bapak ustadz, bapak dan ibu guru yang sudah rela mendidik anak-anak. Mudah-mudahan apa yang ibu lakukan, bapak lakukan, senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, Ustadz boleh minta satu permintaan? Kita baca satu ummul kitab suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan yang masih hidup Allah panjangkan umurnya. Yang sudah meninggal dunia kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Kita baca sama-sama Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.